Al-Isra ayat 1 terkait dengan Masjid Aqsa dalam Al-Quran. Ketika baginda Rasulullah SAW menjalankan dakwahnya, tablignya, menyampaikan risalah Allah, memperkenalkan Allah, hamba-hamba Allah yang mendampingi Rasulullah. Pertama, Ibunda Ummul Mukminin, Ibu Khadijah Al-Kubra telah wafat. Demikian pula pamannya yang senantiasa tangguh mendampingi dan menjaga Nabi pun telah meninggal. Derasnya penolakan kaum musyrik, bahkan sampai ingin menyakiti baginda Rasul, bahkan Rasulullah diusir. Jelasnya bertubi-tubilah setelah dua hamba Allah wafat mendahului Nabi. Cemoohan, istihjaan, bahkan inadan, penolakan orang-orang musyrik semakin deras kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun adalah merupakan isyarat saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu awal turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baginda Rasulullah SAW bergegas dari Gua Hira pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Ummul Mukminin Ibu Khadijah Al-Kubra tentang kejadiannya, dan kejadian itu disampaikan kepada sepupunya Ibu Khadijah Al-Kubra, yaitu adalah Waraqah bin Nawfal, yang menceritakan kejadian baginda Rasul. Maka Waraqah ahlul kitab itu memahami dari kitab-kitab sebelumnya, baik dari Taurat maupun Injil, bahwa kejadian yang dialami baginda Rasulullah SAW itu adalah kejadian-kejadian yang telah dilalui, bahkan terjadi kepada setiap Rasul. Berbesar hatilah, kata Ummul Mukminin, bahwa itu aku sampaikan kepada anak pamanku. Itulah Waraqah, dan menyampaikan, bahkan dia mengatakan, seandainya aku umurku panjang sampai kepada kenabian baginda Rasulullah, akulah yang akan lebih duluan membantu dan paling depan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Tapi ada yang paling mengkritik, kamu akan terusir, akan diusir. Dan itu bukti terjadi saat telah wafatnya paman Nabi dan Ummul Mukminin istri Nabi. Rasulullah diusir dari Mekah. Pertama pindah ke Taif, dari Taif pun dideportasi, ditolaknya, bahkan Rasul disakiti. Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada para pengikutnya untuk segera hijrah ke Madinah. Dan setelah ada jaminan orang-orang kaum Ansor dari Madinah, berbaiatnya di situ 75 orang dari kaum Ansor yang siap menjamin Nabi seandainya Nabi berada di Madinah. Maka mereka berbaiatlah, siap berjanji setia kepada Nabi. Baru Rasulullah SAW, setelah ada jaminan orang-orang Ansor itu, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Di saat baginda
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi para malaikat yang mendampinginya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawanya. Dan sebelum terjadi Isra, fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh dua malaikat dan dibekalilah keimanan dan hikmah yang mempertegas keimanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibuang sifat-sifat yang kotor dari jiwa Rasul. Singkatnya, dari hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu yang terjadi di alam dunia ini. Kalau kebiasaan manusia adalah sebab akibat, proses kausalitas yang tidak lepas daripada hitungan waktu dan tempat, ini terjadi dan Rasulullah mengalami dalam proses rohani. Kejadian yang dialami baginda Rasul di luar konteks hitungan waktu dan tempat, sehingga Rasulullah SAW dibawanya oleh satu makhluk yang namanya buruk. Disitulah baginda Rasul dibawanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan begitu sampai di Masjidil Aqsa, turunlah surah Al-Jahrub ayat 4 ayat 45, dan disitulah Allah menyampaikan wahyunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani ayatan yu'badun. Wahai Rasul Muhammad, tanyakanlah man arsalna kepada para rasul yang telah kami utus min qablika sebelum engkau, aja'alna min duni rahmani ayatan, adakah kami jadikan selain Ar-Rahman, dijadikan ilah, dijadikan sembahan untuk mereka sembah selain Allah? Ayat ini merupakan klarifikasi, meluruskan dan kembali menyamakan visi dan misi yang diemban oleh para nabi terdahulu. Ternyata di situ adalah nyambung dan berakhir dengan diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi, dan Rasul pun melaksanakan sholat dan beliau menjadi imamnya. Itulah firman Allah dalam surah Bani Israil ayat 1. Allah mengungkapkan peristiwa yang sangat ajib ini diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi, maha suci zat Allah. Allah mensucikan dirinya, Allah mentasbihkan dirinya, Allah menjauhkan dari segala kekurangan, dan Allah maha suci dari segala kekurangan. Makanya diawali dengan kalimat subhanalladzi, maha suci zat Allah, alladzi asra bi 'abdihi laila. Kalimatnya bukan saro tapi asra. Saro berjalan, kalau asra diberjalankan. Jadi Rasulullah SAW dibawalah melalui proses robbani, proses kekuasaan Allah. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kapan itu terjadinya? Lailan, di waktu sebagian malam. Disitulah subhanallah dengan kekuasaan Allah, perjalanan yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 600 kilo itu harus ditempuh
dengan waktu, kalau di dunia itu dengan beberapa jam. Ini di luar konteks kausalitas. Jadi prosesnya atau proses rohani itu hak prerogatif Allah dan menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Rasul menceritakan sepulangnya Isra itu, aku berjalan dari Haram ke Masjid Aqsa, sampai banyak orang yang bertanya, coba Muhammad benarkah? Tanya berapa pintu Masjidil Haram, tanya pintu Masjid Aqsa, semuanya dihitung dan dikabarkan. Kok benar ya? Nah, makanya terbagi manusia itu, ada yang langsung beriman, ada yang menunggu juga saksi yang lain menyatakan untuk beriman, ada yang langsung menolak. Jadi ada yang langsung iman, ada yang masih ragu, dan ada yang menolak. Dan yang paling duluan beriman itulah Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa keluarganya yang mengimani atas kejadian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, saat Rasul berjalan terjadilah dalam satu riwayat, dipanggillah dengan suara yang kencang, wahai Muhammad, menolehlah kepada kami, tunggulah sesaat, berhentilah sesaat. Tetapi bagi Rasulullah SAW luruslah menjalankan Isra-nya dan tidak bergeming atas siapapun yang memanggilnya. Demikian pula dari sebelah kiri pun sama seperti memanggil-manggil sebelah kanan dengan teriakan, tunggulah, menolehlah. Maka di situ pun terjadi ada sekelompok kaum wanita yang memanggil-manggilnya, wahai Muhammad, kami kaum wanita, menolehlah kepada kami. Dan di situ linuriyah min ayatina, oleh Allah dinampakkan kekuasaan Allah, diperlihatkan kepada baginda Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, wahai Jibril, siapakah itu yang memanggil-manggil aku dari sebelah kanan? Maka malaikat Jibril menyampaikan, itu adalah kaum Yahudi. Seandainya engkau menoleh saja, pasti engkau akan meyahudikan umatmu. Demikian ketika dari sebelah kiri memanggilnya, siapakah itu? Itu adalah kaum Nasrani. Seandainya kamu menolehnya, kamu akan menasranikan umatmu. Lalu ada perempuan yang memanggil-manggil, siapakah itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjelaskan, itu adalah dunia. Jadi dunia bagaikan seorang wanita yang menggunakan casing baju jas seolah-olah yang lengkap, padahal dia adalah seorang nenek-nenek tua. Jadi begitu Rasul diangkat Isra Mi'raj itu, kondisi alam dunia itu sudah seperti nenek-nenek tua, hanya dipakai casing dengan pakai jas yang sifatnya menarik karena dia menoleh dari belakang. Untunglah Rasulullah tidak menolehnya, dan itu adalah godaan dunia. Maka dinampakkanlah di hadapan baginda Rasul dua minuman, dan di situ ada minuman air susu dan juga selain air susu adalah minuman khamr. Dan Rasulullah mengambilnya air susu, kata malaikat, engkau sudah memasukkan dirimu dalam kesucian dan istilah tidak tergoda. Sampailah di Masjidil Aqsa, maka bertemulah dengan para nabi, dan ayat itulah surah Al-Juhur ayat 45 yang menjadi dalil bahwa baginda Rasulullah SAW berkumpul dengan para nabi dan rasul, lalu bertanya kepada mereka tentang penyembahan terhadap selain. Adakah rasul-rasul yang lain atau terdahulu menyampaikan ada sembahan selain Allah? Dan ini menunjukkan ayat bahwa Rasulullah berkomunikasi, ya,
Jadi dalil bahwa orang yang hidup dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mati. Rasulullah SAW. Bahkan di saat malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW telah melaluinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu disitulah malaikat Jibril mengantarnya untuk mi'raj sampai kepada langit 7, ke Rabbul Mustawa, ke Sidratul Muntaha. Lalu saja sampai di langit yang 7, malaikat Jibril menyampaikan, wahai Rasul Muhammad, aku tidak bisa lagi menyertaimu. Langsunglah engkau menghadap Allah dan titip salam. Sampaikanlah, awali menghadap Allah dengan salam. Maka di situ baginda Rasulullah SAW menyampaikan salamnya, at-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibat. Dalam bentuk lengkapnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Allah menjawab salamnya baginda Rasulullah SAW, dan Rasul pun sadar mengingat umatnya di alam dunia. Fa'arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna li ummatihi haddun kisalam, ingin mendapatkan bahagian salamnya dari Allah. Maka Allah pun memperkenankannya. Faqala Jibril wa ahlus samawat kulluhum. Maka ketika Allah memperkenankan salamnya baginda Rasul, maka bersalamlah semua seisi malaikat yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Semua makhluk dan para malaikat itu bersyahadat, bersaksi, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Maka itulah yang menjadi rukun bacaan di dalam salat kita, dan salat kita itulah adalah membaca bacaan yang menjadi wasilah turunnya kewajiban sholat ini, dan itulah sholat 5 waktu. Itu adalah mi'rajul muslim. Mi'rajnya orang muslim, orang yang beriman, adalah sholat kelima, adalah sholat yang 5 waktu. Yang prosesnya dengan hadis yang panjang, Rasulullah SAW sampai mendapatkan sholat perintah, sholat 50 kali hadir. Kemudian mendapatkan satu saran dari Nabi Musa untuk kembali menghadap Allah. Umatku dulu yang gede-gede pun dan jumlahnya sedikit pun masih banyak yang meninggalkan dan mereka tidak mampu, maka Rasul kembalilah di situ sampai dikuranginya dan ditetapkanlah 5 waktu, dan nilainya sudah ditetapkan Allah bahwa 50 kali itu adalah 10, jadi 50 kali kebaikan. Dan ini disampaikan Allah, wahai siapapun orang yang melaksanakan sholat 1 kali itu sama dengan 10 kali lipat kebaikan yang Allah berikan. Dan itulah sholat 5 waktu. Maka dengan melaksanakan sholat 5 waktu sama dengan melaksanakan sholat 50 kali. Dan itu ditetapkan bagi umat, bagi Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah untuk sholat keluargamu dan sabarlah dalam memerintahkannya. Kami tidak berharap imbalan apalagi rezeki darimu. Nahnu narzuquka, kamilah yang melimpahkan rezeki kepadamu. Seolah-olah siapa yang sholat, melaksanakan dan menjaga sholatnya, kami menjaminnya. Kami menjaminnya. Bahkan wal aqibatu lit-taqwa, dan segala akibat resikonya itu adalah ketakwaan yang menjadi hiasan hidupnya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, sholat 5 waktu ini adalah yang terakhir disampaikan baginda Rasulullah SAW saat baginda Rasul akan menghadap Allah dalam kondisi sakaratul maut. Kata Rasul, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Dan saat itulah sedang sakaratul maut, Rasul menyampaikan pesan wasiat yang didengar sama Amirul Mukminin Sayyidina Ali dan putrinya Fatimah, termasuk istrinya Ummul Mukminin Aisyah. Ungkapan yang paling mulia dan paling berat saat baginda Rasul mengakhiri hidupnya, pesannya adalah as-shalah, as-shalah, usikum as-shalah. Aku wasiatkan kepada kalian, hati-hatilah sholat, jagalah sholat. Wastausu binisa, hati-hatinya menghadapi wanita, sebab tidak ada fitnah setelah aku. Di zaman aku adalah berat fitnah wanita. Itu disampaikan Rasul saat mengakhiri dengan sakaratul maut. Subhanallah. Karena itu jamaah subuh yang dirahmati Allah, sholat memang adalah merupakan amalan yang disampaikan bagi Rasul. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Idza sholat amal qalbu, ketika muluslah amalan sholat, mulus pula amalan yang lainnya. Idza fasadatis sholat, ketika rusak amalan sholat, rusak pula amalan yang lainnya. Subhanallah. Sebelum menjelaskan tentang rukun yang harus dijalankan, baiklah melengkapkan dari kewajiban yang didapati bagi Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj. Itulah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah akan melahirkan pribadi yang jujur. Bagaimana tidak begitu takbiratul ihram kita, Allahu Akbar, dalam hati menghadirkan niat, aku niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum lillah. Lalu di situ mengungkapkan dengan doa iftitahnya. Ada yang baca Allahumma ba'id baini, ada yang membaca inni wajjahtu, dan seterusnya sampai di situ inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati ya Allah, sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, mamatku lillah. Itu jujur di hadapan Allah. La asal illa di rahmatillah, tidaklah aku memiliki kemampuan, semuanya adalah dengan rahmat Allah. Subhanallah. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah, jangan kita merasa salat mampu diri sendiri itu semua atas pertolongan Allah. Ada beberapa hal yang saya dapat rasakan juga dalam hati saat akan tidur ya. Ini hanya dengan waktu yang hanya beberapa jam. Hadirin, subuh malam tadi
saya menghadiri keberangkatan saudara dan juga kaum muslimin yang lain untuk melaksanakan ibadah umrah dengan keberangkatannya tadi sekitar jam 2 menuju ke Jakarta. Saya mengantarkan guru. Dalam pikiran saya dari pagi sampai jam 2 itu saya belum tidur. Kemudian dalam hati ya Rob, jam 2 mulai kita tidur. Hanya berapa jam, hanya 1 jam lebih atau 2 jam. Begitu saya tidur dalam hati ya Rob, bangunkanlah dalam hati. Aku akan melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh. Itu semuanya pada Allah kecapean dengan izin Allah Subhanahu. Itulah rahmat Allah. Maka kita harus senantiasa menyandarkan segala upaya kita hanya dengan rahmat Allah. Tanpa dengan rahmat Allah kita pun sholat subuh ini tidak akan mampu. Karena itu bersyukurlah kepada Allah, ini rezeki dari Allah, kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah sehingga kita masih mampu mengikrarkan dengan jujur, ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku dan mautku lillah. Subhanallah. Hingga insya Allah kita teguh, kita memiliki pendirian yang kuat dan pandai dalam menjaga amanah. Inilah besar sholat. Jadi hamba Allah yang sholat, satu adalah akan melahirkan pribadinya yang jujur dan teguh pendirian dan akan pandai menjaga amanah. Dan yang kedua akan melahirkan manusia tawadu. Bagaimana tidak? Kepala yang ada di atas itu begitu ruku, bahkan begitu sujud, lihatlah yang diangkat adalah pantat yang selalu di bawah. Tapi saat sujud diangkat ke atas, bahkan justru kepala yang merasa hormat ini tersungkur sujud di hadapan Allah. Itulah menunjukkan tawadunya di hadapan Allah. Rasa tawadu tidak memiliki rasa sombong, bahkan benar-benar di situ rendah hati. Tawadu rendah hati, tidak sombong, ya. Karena kadang-kadang manusia suka lupa kepada kegiatan, lupa kepada tuan dasi. Apa yang menjadi manusia suka sombong? Ada 3 hal. 1 karena keturunan, kedua karena kekayaan, dan ketiga karena jabatan. Sehingga enggan lebih berat, yaitu diujinya untuk melaksanakan sholat karena dia memiliki fasilitas seperti itulah. Pak, tenang, saya kan keturunan. Tenanglah, saya kan punya harta. Tenanglah, saya kan punya jabatan. Sehingga begitu dipanggilkan untuk adat, maka as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi mereka bisa senang lebih enak tidur. Biarlah sebentar lagi aku akan bangun. Sehingga dia itu senantiasa dilalaikan. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Aduh, hati-hatilah, bisa jadi celaka ini orang kalau sudah melalaikan untuk dipanggil untuk sholat. Karena itulah Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, karena itu rezeki dari Allah. Dan kita sambutlah dengan penuh kebahagiaan karena panggilan Allah, sehingga kita diberikan sehat dan kesempatan. Nanti satu saat kita itu hadirin akan kembali. Sampai Rasul mengatakan, Yahrum ibnu Adam. Ibnu Adam itu anak Adam akan tua. Watabqa'u isnani, dan yang akan tetap walaupun dirinya sudah tua, ada 2 hal yang tetap muda. Apakah itu? Al-hirsu wal amal. 2 hal yang tetap muda walaupun fisiknya sudah tua itu apa? Angan-angan dan ambisi. Walaupun sudah tua, angan-angan dan ambisinya tidak pernah senantiasa menempel dirinya. Karena itu Rasul mengingatkan arba'atun mati Allah. Kembali dengan kajian Masjidil Aqsa.
Di dalam Al-Quran, Masjid Al-Aqsa adalah merupakan tempat diturunkannya para nabi dan berkumpulnya para nabi. Bahkan diisrokan dan diiratkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah merupakan tempat yang dihormati dan dimuliakan Allah setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi. Sehingga nilai-nilai ibadah di Masjidil Haram adalah paling tinggi dibanding dengan ibadah di Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan dalam hal ini Rasulullah sampai menyampaikan 3 hal inilah dianjurkan. 1, untuk berziarah ke Masjidil Haram, yang kedua ke Masjidil Aqsa, yang ketiga ke Masjid Nabawi. Dan dengan segala kondisi selama ini baru kita bisa melaksanakan lewat ibadah itu ke Masjidil Haram lalu ke Masjid Nabawi, terkait dengan umroh dan terkait dengan ibadah haji. Subhanallah, tabarakallah. Mari kita bermunajat kepada Allah melalui wasilah Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan, hingga kita mendapatkan satu amalan yang mulia dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW untuk kita jaga, untuk kita rawat. Berdirilah sholat kalau mampu, kalau tidak duduklah, bahkan tidak mampu duduk berbaringlah, bahkan tidak mampu isyaratlah selama hayat di kandung badan, jangan pernah meninggalkan sholat. Insya Allah mudah-mudahan lewat ibadah sholat kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, dan Allah juga memasukkannya kita terhadap hamba-hamba yang saleh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma ya Rahman, sungguh yang kau rahmati ini kami bersyukur nikmat-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Rahman, kuatkanlah iman kami dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Istiqomahkanlah ibadah kami walaupun sulit apapun kondisinya, dan wujudkanlah cita kami dengan kebahagiaan, dan tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ighfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin khairu khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.